Perkenalkan, nama saya Kishinantini Subroto, absen 9 kelas A1 D3 Keperawatan Semarang. Pendidikan adalah proses sepanjang masa yang terus-menerus selalu dibutuhkan manusia dalam menapaki kehidupan di dunia demi mencapai kebahagiaan hakiki. Dalam pencapaian kebahagiaan hakiki, maka pendidikan khususnya adalah pendidikan Islam, memiliki tujuan utama yang menjadi tonggak, yaitu membentuk akhlak dan budi pekerti yang sanggup menghasilkan orang-orang bermoral, berjiwa bersih, berkemauan keras, cita-cita benar, dan memiliki akhlak yang tinggi serta luhur. Pendidikan budi pekerti dan akhlak adalah jiwa pendidikan Islam. Adapun moral adalah sesuatu yang berkenaan dengan baik dan buruk. Tak jauh berbeda dengan moral, hanya lebih spesifik adalah budi pekerti. Akhlak adalah perilaku yang dilakukan tanpa banyak pertimbangan tentang baik dan buruk. Adapun etika atau ilmu akhlak, kajian sistematis tentang baik dan buruk. Bisa juga dikatakan bahwa etika adalah ilmu tentang moral. Hanya saja perbedaan antara etika dan ilmu akhlak atau etika Islam, bahwa yang pertama hanya mendasarkan pada akal, sedangkan yang disebut terakhir mendasarkan pada wahyu. Akal hanya membantu, terutama dalam hal perumusan. Seiring zaman yang semakin bergulir dalam arus modernisasi dan globalisasi yang penuh tantangan dengan arus multidimensi, kerusakan moral atau akhlak terjadi di tengah masyarakat kita. Beberapa tahun ini, bangsa Indonesia terjangkit berbagai krisis dalam segala bidang, baik aspek ekonomi, moneter, sosial, budaya, moralitas, politik, dan lain-lain, yang pada hakikatnya adalah berawal dari krisis akhlak. Maraknya tawuran antar pelajar, penyalahgunaan narkoba, perilaku asusila, pergaulan bebas, praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menjamur serta penyakit lainnya adalah sebagai indikasi merosotnya moral bangsa. Di tengah krisis moral manusia modern akibat menjadikan akal sebagai satu-satunya sumber moral, agama bisa berperan lebih aktif dalam menyelamatkan manusia modern dari krisis tersebut. Agama dengan seperangkat moralnya yang mutlak bisa memberikan pedoman yang jelas dan tujuan yang luhur untuk membimbing manusia ke arah kehidupan yang lebih baik. Adapun faktor yang melatar belakangi manusia memerlukan agama adalah karena mereka di samping memiliki berbagai kesempurnaan juga memiliki kekurangan. Hal ini antara lain diungkapkan dengan kata al-nafs. Menurut Quraisy Shihab, bahwa dalam pandangan Al-Quran, nafs diciptakan Allah dalam keadaan sempurna yang berfungsi menampung serta mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan. Dan karena itu, sisi dalam manusia inilah yang oleh Al-Quran dianjurkan untuk diberi perhatian lebih besar. Selanjutnya, ia mengatakan bahwa walaupun Al-Quran menegaskan bahwa nafs berpotensi positif dan negatif, namun diperoleh pula isyarat bahwa pada hakikatnya potensi positif manusia lebih kuat daripada potensi negatifnya. Hanya saja daya tarik keburukan lebih kuat daripada daya tarik kebaikan. Sifat-sifat yang cenderung kepada keburukan yang ada pada manusia itu antara lain zolim, suka melampaui batas, sombong, ingkar, dan sebagainya. Karena itu, manusia dituntut untuk senantiasa menjaga kesucian nafs dan tidak mengotorinya. Untuk menjaga kesucian nafs ini, manusia harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan bimbingan agama, dan disinilah letak kebutuhan manusia terhadap agama. Akhlak yang baik atau terpuji memiliki banyak keutamaan di dunia maupun di akhirat, baik bagi individunya maupun bagi masyarakatnya. Di antara keutamaan-keutamaan tersebut adalah 1. Bahwa akhlak yang terpuji merupakan realisasi perintah Allah Subhanahu wa taala. 2. Merupakan bentuk manifestasi ketaatan kepada Rasulullah SAW. 3. Akhlak yang terpuji bentuk keteladanan kepada Rasulullah SAW. 4. Akhlak terpuji adalah ibadah yang paling agung. 5. Pengangkat derajat. 6. Sesuatu yang paling agung yang masuk ke dalam surga. 7. Nafkah bagi hati. 8. Mempermudah segala urusan. Al-Ghazali menerangkan adanya 4 pokok keutamaan akhlak yang baik. 1. Mencari hikmah. Hikmah adalah keutamaan yang lebih baik. 2.
2. Bersikap berani. Berani berarti bersikap yang dapat mengendalikan kekuatan amarahnya dengan akal untuk maju. 3. Bersuci diri. Suci berarti mencapai fitrah, yaitu sifat yang dapat mengendalikan syahwatnya dengan akal dan agama. 4. Berlaku adil. Adil yaitu seseorang yang dapat membagi dan memberi haknya sesuai dengan fitrahnya, atau seseorang mampu menahan kemarahannya dan nafsu syahwatnya untuk mendapatkan hikmah di balik peristiwa yang terjadi. Seperti yang kita tahu, banyak sekali manfaat yang dapat kita rasakan jika menerapkan agama dalam kehidupan, salah satunya sebagai dasar moral dan akhlak. Oleh karena itu, mari kita terapkan agama ke dalam kehidupan kita agar kehidupan kita berjalan ke arah yang lebih baik. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan.